dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung tahun 2025. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Ada kabar baik, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Bahwasanya untuk kasih setianya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan, bersuka cita bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Boleh sorakan haleluya. Di hadapan kemegahan
hadir di tempat ini. Kalau kita bersatu, berkatnya dicurahkan sekarang di tempat ini. Amin. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Oh, berkat-berkatnya dicurahkan bagi anak-anaknya. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Selama ini Dia telah mendampingi kita. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Nyanyi glory, nyanyi glory. Mari kita menari buat Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Mari menari bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi rayakan. Mari serukan. Mari yang semangat serukan. Hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, serukan. Hey, serukan. Hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory. Yesus telah menjadi Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah Bapa di sorga, bagi anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya yang tunggal. Bapa yang di surga, kami ingin merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa.
Kami ingin merasakan manifestasi dari kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Biar yang sakit disembuhkan. Yang mempunyai masalah, Engkau bantu untuk selesaikan. Untuk mempunyai masalah apapun Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu Tuhan. Bapa Immanuel, Engkau beserta dengan anak-anak-Mu di dunia ini. Sampai nanti kami pulang ke rumah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Memasuki akhir tahun ini Tuhan, kami ingin selalu dekat kepadamu sampai Maranatha Engkau datang kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, cari wajah-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, yang datang dengan segenap hatinya. Mari datang pada Tuhan dengan segenap hatimu. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, angkat tanganmu, sembah Dia. Karena Allah hadir di tempat ini. Hormati Allah-Mu, angkat tanganmu, sembah Dia. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
Mari jemaat Tuhan katakan. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Ya Lord Jesus, penuhi anak-anak-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus.
kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa. Semua saudara fokus pada firman. Tes. Come on. Higher. Be lifted higher. Jesus, you'll be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Ayo saudara, jangan izinkan distraction mengganggu. Jesus, you'll be Fokus pada Tuhan. lifted higher. Yes. Higher. Nyanyikan Be lagi. lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, be lifted higher. Terima kasih. Semua saudara pejamkan mata saat ini. Berdoa dan percaya bahwa God's presence, hadirat Tuhan ada di sini. Semua saudara saat ini fokus pada Tuhan Yesus. Pejamkan mata saudara. Fokus pada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha ada, omnipresent. Jadi dia ada di sini, dia ada di mana-mana saudara. Tapi satu hal yang bisa terjadi ialah bukan hanya Tuhan ada di mana-mana, tapi ada saatnya Tuhan menyatakan hadiratnya dengan luar biasa. Ada the general presence of God, ada tangible presence of God. Dan saat ini saya berdoa, semua Anda mengalami hadirat Tuhan yang tangible, yang pribadi, bukan yang general, bukan yang sekedar kita tahu Tuhan ada. Semua saudara fokus pada hadirat Tuhan, menjamah Anda, memperbarui Anda, membebaskan Anda, menyembuhkan Anda. Yes, Anda dipulihkan, Anda disembuhkan, Anda diperbarui. Anda dikuatkan, Anda mendapat encouragement. God's presence, hadirat Tuhan, menjamah bagian yang paling dalam dari hidup kita masing-masing. Yes Lord.
Sweet presence of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kebaikan Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Buka hati. Make room. Make room for Him. Bukan kebiasaan. Bukan rutin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Sambil saudara tetap berdiri, Anda dengarkan, Anda fokus pada hadirat Tuhan. Kalau saudara hadir minggu yang lalu, tetap pejamkan mata kalau boleh. Kalau saudara hadir di dalam kebaktian Natal yang hari Minggu, waktu kita dalam suasana puji-pujian, saya mendengar tiba-tiba ada suara yang jauh lebih banyak daripada choir yang ada di sini. Jauh lebih banyak sehingga saya kaget. Saya kaget sekali. Dan pada saat itu saya mengalami sesuatu yang sebetulnya saya nggak share waktu hari Minggu itu. Ekspresi yang nggak saya sampaikan pada waktu hari Minggu itu. Karena saya kaget, saya diingatkan satu kata yang many years ago. Saya sebetulnya my second language itu bukannya Inggris tapi German. Yang sudah lama saya nggak pakai dan sudah banyak lupa. Tapi minggu yang lalu tiba-tiba saya mendengar erschrocken. Artinya itu startled. Artinya itu frightened. Jadi waktu saya mendengar suara malaikat Tuhan ikut memuji, saya tahu ini bukan biasa-biasanya. Dan saya percaya saudara, setiap kita datang memuji Tuhan bukan hal yang biasa. The King of Kings, the Lord of Lords is here. Saat ini Dia ada di sini. Tuhan, Kau jamah setiap kami, setiap rumah tangga, setiap kebutuhan, setiap apapun yang mereka alami saat ini yang menjadi jeritan hati mereka ya Tuhan, Kau jamah. Ada saudara-saudara di sini yang tidak bisa mengekspresikan apa yang saudara alami, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang Anda alami. Ada saudara yang merasa, oh orang gak bisa ngerti saya. Ya, tapi Tuhan mengerti Anda. Yes. Tuhan bicara pada pribadi-pribadi Anda saat ini. Sambil saudara tetap pejamkan mata, saya mau tahu. Karena Roh Kudus bicara kepada masing-masing Anda saat ini. In many different ways. Berapa banyak saudara yang saat ini, sejak tadi kita memuji Tuhan, Anda tahu
Tuhan sebetulnya bicara kepada Anda. Angkat tangan saudara. Saya mau lihat. Oh yes, oh yes, oh yes, oh ya. Yeah. Oh man, thank you Jesus. Yes, yes, banyak sekali. Ini yang namanya rema. Anda mendapat mendengar suara Tuhan. Oh banyak sekali. Tuhan biar mereka yang mendengar ya Tuhan mengalami transformasi. Jamahan yang merubah hidup. Mereka yang belum mendengar, Engkau terus bicara. Karena Engkau berbicara dengan berbagai macam cara. Thank you Jesus. Yes Lord. Speak deep, oh God. Speak deeper, oh God. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Yes, Lord. Terus Tuhan. Gila batas. Thank you Jesus. Saudara, hadirat Tuhan bukanlah satu topik yang hanya bisa dipelajari, nggak bisa dipelajari. Tapi hadirat Tuhan bisa Anda alami. Begitu nyata. Yes. Terus Tuhan. Terus Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau bekerja dengan bebas. Saya rasa ini adalah waktu yang baik untuk kita langsung mendengarkan firman Tuhan tanpa interupsi. Anda duduk dalam hadirat Tuhan. Pastor Dion akan menyampaikan firman Tuhan. Kita buka hati ya. Karena fokus bulan ini adalah God's presence. Amin saudara. Nanti kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan setelah firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita teduhkan diri kita di hadapan Tuhan sekali lagi saudara. Oh Tuhan, siapa kami ini Tuhan? Nyatakan hadirat-Mu dengan lebih dahsyat Tuhan. Oh Tuhan. Ayo yang sudah dipenuhi bahasa, dengan bahasa yang baru saudara.
Mari kita berdoa dengan doa yang lebih dalam daripada apa yang kita bisa minta, saudara. Syukara na syukara da sukaya ramasyara basukara masya. Oh Tuhan, biar kami mendoakan destinies of God di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Syukara da syerabasanda karabasya. Oh Tuhan, kami gak minta hal-hal yang jasmaniah saja, Tuhan. Oh rada syekara masukara dadarara musaka. Tapi Tuhan, kami minta hadirat Tuhan, kami minta pribadi-Mu Tuhan dinyatakan kembali Tuhan. Kami minta api yang daripada surga untuk kembali dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Ekarabasyorabasa yang sudah membara, tambah membara Tuhan. Yang lesu Tuhan, Engkau bakar dengan api-Mu Tuhan. Biar kami teringat kembali tentang panggilan Tuhan yang mula-mula ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdiri saat ini, kami berlutut, kami berada di dalam hadirat-Mu. Di penghujung tahun 2025. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Banyak kami yang mungkin mengalami tantangan yang cukup banyak di tahun 2025. Tapi Tuhan, kesetiaan-Mu sampai detik ini Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Oh Tuhan, yang sudah menabur Tuhan, izinkan mereka melihat pertumbuhan. Mungkin belum mendapat harvest yang diinginkan, tapi ada pertumbuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena janji firman-Mu, apa yang kami tabur kami pasti tuai Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mengucap syukur di tahun ini Tuhan. Sepanjang tahun ini kami sudah naikkan doa, permohonan, iman. Kami percaya Tuhan yang kami sembah sudah mendengar. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ini dikasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami ini umat-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus mengalir di tengah kami ya Tuhan. Bicara apa yang Kau mau sampaikan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ayo kita 1 menit ke depan, ayo kita mengucap syukur. Kita diingatkan Yesus sudah datang. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, di hari Minggu terakhir di tahun 2025, biar umat-Mu ini penuh ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, Kau layak disembah. Ayo setiap saudara, jangan ada yang ketinggalan saudara. Ini adalah waktu yang khusus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami, keluarga kami, segala sesuatu yang Kau izinkan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami akui bukan kuat buat gagah, bukan gagah Tuhan, tapi karena Roh-Mu saja. Terima kasih Bapa. Tidak, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin saudara. Saya percaya setiap Anda dan saya mengalami Tuhan pagi ini, amin. Siapa yang bersuka cita mengucap syukur karena Tuhan itu baik, ayo beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Kita akan langsung saja, media team boleh langsung ke slide nomor 6 saja saudara. Terima kasih. Kita akan langsung saja saudara, karena hadirat Tuhan begitu kuat, kita nggak perlu pakai pembukaan, amin. So kita langsung, di penghujung tahun ini, selama bulan Desember, kita telah mempelajari bersama-sama saudara, topik apa ini? God's presence. Seperti yang tadi Pastor Paul sudah katakan, hadirat Tuhan itu bukan untuk dipelajari saudara. Hadirat Tuhan itu untuk kita alami. Dan saya sangat mengucap syukur sekali tadi kita mendapat prakteknya langsung saudara. Percuma kita punya S3 atau S4 kalau ada saudara, tentang hadirat Tuhan tapi nggak pernah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapa di sini yang mengucap syukur Anda pernah mengalami hadirat Tuhan? Amin.
Seperti yang tadi Pastor Paul katakan juga, ada tangible, ada hadirat Tuhan yang umum yang kita bisa imani, kita bisa pahami secara otak. Oh, kita tahu Tuhan beserta kita. Tapi beda antara orang yang tahu secara general sama orang yang bisa mengalami secara khusus, saudara. Dan yang saya percaya adalah setiap umat Tuhan di perjanjian baru ini punya akses khusus. Katakan akses khusus. Di perjanjian lama sudah ada prinsipnya, saudara. Saya nggak akan sampaikan menurut di dalam slide karena ini tidak ada ya. Itu tentang pada saat bait Allah selesai dibangun Salomo, lalu mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Hadirat Tuhan itu datang dengan manifestasi yang tidak seperti biasanya, saudara. Jadi saya tadi sangat senang melihat saudara itu menyembah Tuhan luar biasa. Karena saya percaya ada perbedaan antara jemaat yang benar-benar mengundang hadirat Tuhan, yang mensyukuri hadirat Tuhan, yang bersorak-sorai akan kehadiran Tuhan, sama jemaat yang sekedarnya saja. Saya tahu hadirat Tuhan udah di sini, ya udah gitu. Ada perbedaan. Itu di perjanjian lama saja sudah jelas. Saat Tuhan itu di honor, saudara, manifestasi khusus itu beda. Kalau Anda di tempat ini ada yang berdoa, Tuhan mungkin baru sekarang mau berdoa, saya mau mengalami hadirat Tuhan lebih nyata terutama di tahun yang baru. Saudara, ganti bagaimana kita honor presence of God. Maka Anda pasti mengalami. Amin. Kita akan langsung saja, saudara. Saya mungkin cerita sedikit tentang awalnya karena saya bukan lahir di keluarga Kristen seperti gereja ini, saudara. Saya nggak mengerti konsep hadirat Tuhan. Di gereja saya yang dulu gereja tradisi, tidak ada kata hadirat Tuhan yang umum diberitakan. Saya udah pernah ngomong seperti ini ya, kalau nggak salah. Tapi yang belum pernah mendengar, biar saya ulang sedikit saja. Jadi suatu ketika saya diberikan beasiswa karena kemurahan Tuhan, akhirnya dipindahkan ke sekolah Kristen. Padahal selama saya lahir sampai bertumbuh itu saya bukan orang Kristen. Belum mengalami yang seperti yang kita alami ini. Nah, karena saya dipindahkan ke sekolah Kristen, saudara, saya baru pertama kali mengalami setiap minggu itu adanya kebaktian. Loh, kok lain banget dengan ibadah saya selama mingguan. Padahal saya cukup rajin ke gereja. Tapi ada lagu-lagu di mana ada tulisannya hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Karena benar-benar siapa di sini yang dulunya juga nggak tahu apa kata hadirat Tuhan? Ya benar ya. Karena nggak umum bahasa Indonesia, nggak ada yang pakai hadirat Tuhan itu, nggak bahasa Indonesia yang normal ya. Mungkin kehadiran lebih normal. Tapi hadirat Tuhan itu digunakan gereja untuk khusus menyampaikan kehadiran Tuhan, saudara. Nah, jadi saya waktu itu mulai lagunya apa ini ya? Lagunya enak tapi apa artinya? Saya ingat saya nanya guru biologi saya karena guru juga ikut kebaktian. Jadi saya tanya, "Ibu, apa artinya itu hadirat Tuhan?" Apakah hadirat Tuhan itu kita mempercayai bahwa Tuhan hadir ataukah apa ya? Coba tolong jelaskan sama saya karena saya benar-benar baru banget, baru terima Yesus waktu itu. Guru saya ngelihat saya bingung gitu. Gimana ya ini ngejelasin sama anak ini? Bukan kamu berasumsi atau mengandai-andai Tuhan itu hadir. Kamu nggak tahu Tuhan itu hadir gitu. Hah? Tuhan bisa hadir, Bu, gitu. Saya tahu Yesus ada, tapi Yesus di surga. Apa benar Tuhan bisa hadir secara fisik, quote unquote ya, di dalam rohnya saat kita menyembah? Itu menurut saya sesuatu yang wow, Tuhan itu di sana, saya itu di sini. Tapi ternyata hadirat Tuhan itu, oh enggak. Tuhan saat kau menyembahnya Tuhan hadir. Waduh, saya sampai nggak bisa, saya iya aja tapi sebenarnya apa iya gitu. Tapi pada saat saya mikir apa iya itu, setiap minggu kita mengalami apa? Dibilangnya kebaktian ya. Kalau nggak salah seminggu 2 kali itu, saking gencarnya sekolah itu supaya anak-anak mengalami Tuhan. Nah, lama-lama saya mulai merasakan manifestasi hadirat Tuhan, saudara. Saya bisa tiba-tiba nangis. Kok jadi ada kerinduan untuk mengampuni orang tua saya.
gitu ya. Tentunya orang tua nggak ada yang, orang tua saya baik, tapi sebagai kadang-kadang gimana sih di Indonesia mungkin mereka mendidik anak lebih keras dan sebagainya. Jadi saya itu terluka saudara. Di dalam hadirat Tuhan itu saya mengalami kasih seperti apa? Seperti kayak cairan yang nggak encer ya, tapi anget gitu ya, masuk ke dalam roh jiwa saya. Mungkin nggak semua orang mengalami seperti itu, tapi Tuhan memberikan manifestasinya buat saya seperti itu. Wah, saya bisa mengampuni, saya mengalami hadirat Tuhan. Pernah juga kadang-kadang lemes rasanya, tapi damai sejahtera itu memenuhi saya. Wah, itu luar biasa sekali. Sampai saya jadi katanya ketagihan sama hadirat Tuhan, saudara. Jadi setiap kali ada altar call begitu, saya kalau bisa maju. Karena apa? Saya mau didoakan. Karena saat didoakan saya mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus. Tapi apakah itu hadirat Tuhan? Nah, jadi banyak orang-orang percaya yang akhirnya adalah terbiasa atau mendefinisikan hadirat Tuhan itu saat Roh Kudus melayani Anda dan saya saja. Padahal kalau kita kembali ke dalam Alkitab, jangan kebalik saudara. Karena pelayanan di perjanjian baru ini Tuhan juga bisa melayani umatnya, tidak berarti kita melupakan bahwa sebenarnya saat Raja itu datang kita harus melayani Dia. Amin. Nah, saya mulai aja dari definisi yang pertama. Hadirat Tuhan bukanlah suasana yang kita ciptakan. Ya, Tuhan bisa pakai teknologi, musical instrument, tapi hadirat Tuhan bukanlah suasana yang kita ciptakan, bukanlah kekuatan atau pengalaman yang terlepas dari Dia. Saudara, ini penting sekali saudara. Hadirat Tuhan itu jadi apa? Hadirat Tuhan adalah kehadiran aktif Tuhan itu sendiri di tengah umatnya saudara. Jadi kalau kita mengalami hadirat Tuhan, Anda harus sadar satu hal. Tuhan itu hadir di situ saudara. Kalau Tuhan hadir di situ, kalau kita tidak mengerti, kita jadinya pasif sebagai Kristen dan jadi Kristen yang konsumen. Oh, saya suka gereja ini karena apa? Saat pujian penyembahan naik ini, ngangkat banget saudara. Ngangkat banget, saya bisa, waduh pokoknya enak dah. Saya bisa soaking 2 jam dah, kalau bisa terus gitu ya. Lah, kalau kita pengertiannya itu saudara, kita miss arti hadirat Tuhan. Padahal adalah suatu kehormatan yang tersendiri kalau kita itu bisa menyembah Tuhan muka dengan muka saudara. Istri saya kalau nggak salah, benar. Kalau nggak salah ingat maksudnya. Dia dapat mimpi kalau nggak salah. Apa dapat penglihatan? Kalau nggak salah penglihatan. Bagaimana kalau berdoa bersama Tuhan Yesus? Wah saudara, kalau kita itu dikasih kesempatan berdoa muka dengan Yesus yang mendoakan Anda dan saya saudara. Bukanlah suatu kehormatan yang luar biasa. Kita nggak waktunya, iya Tuhan layani aku lagi. Karena apa? Karena sepanjang minggu, sepanjang kehidupan kita tidak ada perubahan. Jadi apa yang retak, terus retak. Jadi setiap kali minta dilayani terus. Karena apa? Terlibat dosa terus saudara. Kalau kita tidak mengerti konsep ini saudara, kita akan memperlakukan raja segala raja dengan tidak hormat. Kita demand daripada Tuhan. Sedangkan tadi saya sudah katakan bagaimana kita bisa mengundang manifestasi yang dahsyat kuasa Tuhan. Di perjanjian lama saja sudah jelas. Pujilah Dia. Terima kasih sama Dia. Anda berikan extravagant worship. Salomo itu menyembelih berapa banyak karena apa? Oh Tuhan itu layak. Dan ini bukan cuma Salomo, ini generasi. Ajarkan anak-anakmu untuk menyembah Tuhan. Daud walaupun tidak mengalami seperti itu saudara, dia memberikan investasi buat apa yang akan Salomo anaknya bangun saudara. Itu karena apa? Dia mengerti harga.
Dia mengerti worth-nya Tuhan, nilainya Tuhan yang begitu dahsyat. Nah, kalau kita mengerti hadirat Tuhan itu, kehadiran aktif Tuhan itu sendiri, dan mengalami hadiratnya berarti bertemu dengan Dia, saya mau ingatkan saudara dan saya, di perjanjian lama adalah langka orang bisa mengalami hadirat Tuhan. Bertemu dengan hadirat Tuhan adalah hak istimewa yang langka, yang hanya diberikan kepada mereka yang dipanggil dan dikuduskan olehnya. Apakah kalau kita hidup di perjanjian lama kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Belum tentu saudara. Karena apa? Orang kayak Daud yang dipilih, orang kayak Samuel yang dipilih, orang kayak siapa? Hanya segelintir kecil, dan ini yang dinyatakan dari Alkitab jelas adalah hanya bangsa Israel. Siapa di sini yang keturunan bangsa Israel? Oh, nggak ada. Kebanyakan orang Indonesia atau keturunan dari Chinese atau apa. Saudara, kita nggak masuk saudara. Jadi apa? Kita nggak mengalami. Nah, tapi udah khusus seperti itu saja dikatakan demikian Ibrani 9. Tetapi hanya imam besar yang boleh memasuki ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu apa sih? Ruang Maha Kudus itu adalah ruang di mana ditaruh tabut perjanjian. Di mana glorinya Tuhan, hadiratnya Tuhan itu menyatanya di situ saudara. Nah, itu ada ruangan yang pisah saudara, nanti saya akan kasih gambarnya. Dikatakan itu pun hanya kapan? Imam besar, ya betul. Hanya imam besar ya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, dan itu pun hanya sekali setahun saudara. Bayangkan yang boleh masuk sedunia ini, kalau zaman itu masih 5 billion orang yang hidup misalnya ya. Hanya satu loh yang boleh ketemu Tuhan selain daripada yang Tuhan sendiri mau ketemuin orang ya. Tapi yang orang boleh datang ketemu cuma satu saudara. Seluruh dunia. Artinya apa? Anda dan saya nggak masuk. Nah ini tabut perjanjian ya. Tabut perjanjian. Kemah suci. Kemah pertemuan. Di dalamnya seperti apa? Ada seperti ini saudara. Ini ada kain. Di Alkitab tidak menyebutkan bahwa itu dari 2 belah kain. Jadi ada bisa masuk ya. Kemungkinan itu imam itu harus begini saudara. Kemungkinan. Karena dibilangnya dari satu kain saudara. Nah di dalam sini ada tabut perjanjian. Yang Musa. Yang zamannya Musa diangkat saudara. Dan ada 2 loh batu itu di sini saudara. Dan adanya malaikat yang 2 di mana itu hadirat Tuhan itu nyata di situ. Yang bisa ketemu muka dengan muka. Cuma 1 kali setahun saudara. Nah sekarang mengetahui bahwa mengalami hadirat Tuhan itu merupakan sesuatu kehormatan yang besar. Bagaimana umat Tuhan saat ini di City Blessing Church. Bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan. Jadi oleh karenanya itu saya mau ingatkan setiap kita. Again saya sangat bangga dan senang melihat Anda semua menyembah dan sebagainya. Ayo kita, kalau kita masih suka datang terlambat, usahakan untuk datang lebih early. Kenapa? Karena pujian penyembahan itu bukan untuk nunggu waktu orang terlambat. Tapi untuk apa? Untuk menghormati raja yang hadir saudara. Saya percaya saat kita menghormati raja di atas segala raja ini dengan lebih benar ya, levelnya kita naikkan. Bukan suatu yang mustahil mujizat terjadi di tempat ini. Selama ini kita sudah dengar sering mujizat kan? Tapi level mujizat ada levelnya kan saudara? Gimana kalau misalnya cerita kayak yang di tempat Bishop Pastor Tom waktu itu menyaksikan. Orang itu datang pakai itu ya Pastor Tom ya. Pakai apa? Pakai kayak tempat tidur gitu ya. Karena sudah mau meninggal saudara. Ketemu hadirat Tuhan, terus dilayani, didoakan dalam beberapa bulan, beberapa minggu. Orang itu hidup saudara. Karena apa? Ya beli kemuliaan buat Tuhan. Bukan di sana itu Tuhannya nyata, di sini kurang nyata. Bukan. Bagaimana umat Tuhan respon kepada kehadiran Tuhan. Amin. Saudara, ayo kita percayai saudara. Saat kita ini menutup tahun ini, memulai tahun yang baru, nyatakan bahwa City Blessing Church dan Anda sebagai jemaat
di tahun 2026 ini mengalami mujizat yang luar biasa. Dengan apa? Bukan dengan hanya meminta, dengan menghormati hadirat Tuhan. Amin. Ini kenapa dikatakan penting sekali ini ya, simple dan penting. Prinsip ini. Tuhan itu memang sudah hadir ya. Oh ya, tadi saya ada di mana ini? Oke. Nah, ini saya lanjutkan sedikit aja yang gambar tadi. Ini dikatakan pada saat Yesus wafat apa yang terjadi? Anda tahu semua ya? Pada saat Yesus wafat, tiba-tiba ini yang membatasi, again, ini jangan salah ya. Bait Allah tirai bait Allah ini terbelah bukan keluar, Saudara. Hanya yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu tiap hari ada yang melayani. Roti diganti, lampu dinyalakan, minyak ditambah. Itu di ruang kudus, bukan di ruang maha kudus. Nah, pada saat Yesus wafat, ini terbuka, Saudara. Artinya apa? Artinya hadirat Tuhan ini sekarang accessible to orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saya nggak percaya, jadi bukan artinya sekarang semua orang di dunia ini mengalami. No, ini dia tuh hanya membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita ini umat Tuhan, saya percaya pelayanannya sekarang jadi diperluas untuk mengalami Tuhan. Amin. Ini dahsyat ya saudara. Nah setelah Yesus mati, jadi kita itu akses kepada hadirat Tuhan yang nyata. Again, kita semua sebagai orang Kristen harus percaya apa yang tadinya saya nggak percaya dan nggak bisa nyambung. Kita harus percaya Tuhan itu betul-betul hadir, saudara. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan betul-betul hadir dan Tuhan akan berperkara buat Anda juga. Nah, ini karena Yesus, apa yang sudah Yesus bayar di kayu salib, saudara. Kita jadi akses ke hadirat Tuhan itu gratis. Anda bisa punya akses. Nah, hal-hal yang gratis tidak berarti itu murahan, saudara. Tapi sayangnya sesuatu yang diberikan gratis seringkali disalahgunakan. Coba kalau nggak salah ada research ya, kalau misalnya orang ini fitness gitu ya, membership. Kalau nggak bayar dibandingin sama bayar saudara, kehadiran tingkatnya itu beda. Kalau bayar sendiri, Anda akan lebih tinggi kemungkinannya Anda untuk hadir. Siapa di sini yang udah bayar tetap nggak hadir? Jangan angkat tangan. Saya tahu ada, ini 2026 Anda harus bertobat. Jangan. Hari ini Anda harus bertobat supaya jangan be a good steward. Dan supaya sehat, amin. Yang amin berarti harus olahraga. Nah, benar ya, kalau dibayarin orang nggak kerasa pengorbanannya. Kita itu makanya, kita nggak pernah bisa lulus daripada apa? Kenapa setiap bulan, atau mungkin Anda bisa setiap hari kalau mau. Komuni itu buat apa sih? Perjamuan kudus itu buat apa sih? Untuk supaya kita sadar semuanya itu karena Yesus, saudaraku. Jadi jangan karena gratis jadi kita pikir cipo barang-barangnya. Oh ini mah barang-barang yang gak berguna. Jadinya apa? Kita saat menyembah itu males-malesan. Berdoa males-malesan, menyembah males-malesan. Apalagi memberi atau melayani. Waduh males dah, itu pengorbanan terlalu banyak. No, right? Yesus sudah melakukan semuanya, dia sudah membayar harganya. Jadi jangan kita sampai, kalaupun gak ada pemain musik di sini, kalaupun chordnya salah saudara, kita itu melayani Tuhan. Mereka bukan melayani Anda, mereka untuk memimpin kita semua untuk melayani Tuhan, saudaraku. Amin. Oke. Jadi, nah ini kenapa pujian penyembahan itu penting ya. Selain daripada kita menyembah karena apa sih? Kita menyembah karena Tuhan sudah hadir. Katakan kepada tetanggamu, kita menyembah karena Tuhan sudah hadir. Tapi adalah benar juga firman ini. Ini ada perbedaannya. Mazmur 22 ayat 3 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam ini bahasa Inggrisnya enthroned. Dari kata apa? Throne, yang adalah tahta.
Karena apa? Bahasa asli bersemayam ini adalah yasab. Yasab artinya adalah tinggal, menetap, berdiam. Tapi ada kata satunya lagi saudara. Atau apa? Duduk saudara. Nah jadi karena Tuhan itu hadir, kalau ada orang datang ke rumah Anda, kurang sopan ya kalau Anda biarkan dia berdiri terus. Silakan masuk ya sambil minum ya ngobrol gitu. Ini pegel ya. Kok saya nggak disuruh duduk gitu. Nah ini adalah apa? Dikatakan engkau yang kudus yang duduk di atas puji-pujian orang Israel. Jadi saat kita ini umatnya itu senang menyembah Tuhan, entusias melayani Tuhan melalui penyembahan, saudara, kita itu seperti memberikan Tuhan itu tahta. Tuhan Raja, engkau ini sungguh luar biasa, ini saya jangan duduk sama kita nih, kita kasih tempat paling terhormat di atas kita. Itu kan pujian penyembahan kan seperti dupa, doa dan sebagainya, ini di atas ini. Nah oleh karenanya itu saudara, City Blessing ini mementingkan ini. Setiap gereja Kristen harusnya mementingkan. Karena apa? Kalau kita percaya Tuhan hadir, kita akan menghormati dia, menyembah dia seperti dia ada. Yang karena dia ada. Amin. Yes. Jadi yang suaranya ngerasa kurang baik ya saudara, nggak apa-apa saudara. Karena Tuhan mendengar hatimu. Tapi keluarkan suaramu. Amin. Nah ada ayat lagi. Bersoraklah dengan sukacita kepada Tuhan, hai seluruh bumi, layani Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan nyanyian. Jadi pokoknya jangan meremehkan penyembahan. Penyembahan itu untuk Anda mengalami Tuhan. Kalau Anda sakit dan Anda tahu saat Anda menyembah, Anda sembuh, Anda kira-kira mau menyembah enggak? Apakah kita hanya mau menyembah kalau ada itu? Berarti kita masih, yang saya ngomong pertama, saya suka hadirat Tuhan. Karena apa? Bukan gara-gara Tuhannya hadir. Tapi karena efek kehadiran Tuhan itu buat saya. Itu menyakitkan sebenarnya. Kalau seorang mau menikah dengan Anda karena apa yang bisa Anda provide, bukan karena siapa Anda. Apakah Anda akan sedih saudara? Tapi Tuhan ini akan mereveal kita ini apa? Membawa kita dari satu level kemenangan, satu tingkat ke tingkat yang baru saudara. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini, tahun depan ini, Pastor Paul akan umumkan mungkin tentang kita punya tema yang baru di tahun 2026. Saya nggak akan sebutkan, tapi ini ada hubungannya dengan perubahan gereja Tuhan saudara. Amin, itu akan luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God akan menghasilkan transformasi. Tapi ada jika. Jika kita mau mendengar dan taat. Ada amin? Samuel, seorang anak yang masih muda sekali, nggak tahu saya umurnya berapa dia. Tapi dia mengalami Tuhan. Dia pertama nggak tahu ini suara siapa ya, apakah engkau Bapak Eli? Bukan, berapa kali ya. Sampai akhirnya dikasih tahu itu Tuhan. Jadi kamu bilang, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Ya kan? Nah mulai daripada yang simple itu, dia sampai dari encounter itu, dari perjumpaan dengan Tuhan itu saudara, dia menjadi salah satu nabi yang paling besar yang hidup saudara. Itu powerful sekali, karena apa? Perjumpaan, karena encounter with God adalah bukan suatu yang heran kalau umat Tuhan di tempat ini dalam waktu-waktu ke depan Anda akan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Apakah secara spiritual, apakah secara natural di 7 gunung. Pendidikan, bisnis, sebagainya dan sebagainya ya, family, government, whatever it is dari 7 itu. Kenapa nggak mungkin kalau kita itu mengalami hadirat Tuhan, kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa menjadi agen perubahan. Amin. Musa yang adalah seorang buronan saudara. Musa itu seorang buronan karena apa? Dia membunuh. Lalu dia dicari, dia itu gagal. 40 tahun sebelum dia jadi buronan, dia tinggi saudara.
termasuk keluarga keraton istilahnya ya. Tapi setelah dia itu jadi buronan, jadi no one. 40 tahun ke depan, dia cuma jadi gembala, saudara. Tapi 40 tahun yang terakhir, Tuhan bawa kembali ke tujuannya. Nah ini karena apa? Karena pertemuan dia dengan Tuhan di semak belukar yang menyala kan. So jadi coba pikirkan saudara, kalau Anda benar-benar mengalami Tuhan di rumah ataupun di gereja, masa kita jadi biasa-biasa? Nggak mungkin kan? Pasti Tuhan ini pakai Anda dengan luar biasa. Saulus yang tadinya salah nangkep apa yang Tuhan mau, menganiaya orang Kristen, setelah bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya yang sangat terang, akhirnya dia menjadi apostle, menjadi seorang rasul yang salah satu yang paling luar biasa. Dan kita benefit dari baca Alkitab. Perjanjian Baru 2/3 tertulis oleh Paulus. Nah, ini ada tapinya. Makanya saya mau warning kepada setiap kita. Tetapi di Alkitab tercantum tokoh-tokoh yang bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, tapi herannya tidak berubah. Kain ketemu hadirat Tuhan, bukan cuma itu, dia lebih bergaul kepada Tuhan karena Tuhan bisa datang bilang, kamu kalau kamu melakukan hal yang baik, pasti kamu pengorbanannya ini, persembahannya diterima. Hati-hati ini, dosa sudah menunggu di pintu. Dia mau menguasai engkau, tapi kamu harus menguasai dia. Kamu harus overcome it. Artinya apa? Tuhan sudah memberitahu dan dia mendengar Tuhan. Tapi kenapa Kain malah jadi membunuh saudaranya sendiri, saudara? Karena apa? Dia tidak mau, dia sudah mendengar tapi dia tidak mau taat. Jadi jangan pikir, yang penting kita, makanya ini sekali lagi konsep-konsep yang salah ya. Ada yang orang bisa minta didoakan maju ke depan ini bisa 3 kali dalam satu service. Bukan salah kalau misalnya itu karena adanya kehausan. Tapi karena saya percaya itu karena kurang mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah bersama dengan kita. Jadi kalau sekali dia melakukan itu, udah. Kamu percaya Tuhan sudah mengurapi Anda, Tuhan sudah memberi Anda konfirmasi, sudah Anda pulang dengan iman itu saudara. Gak usah minta didoakan lagi 3 kali. Guest speakernya kasihan mau pulang saudara. Biasanya kalau guest speaker. Nah kalau gak ada guest speaker saudara di sini ngantri minta didoakan. Nah itu ya. Jadi jangan kita ini umat yang setiap minggu ke gereja, quote unquote bahasanya beribadah. Tapi tidak mengalami Tuhan. Atau mengalami Tuhan tapi memutuskan untuk tidak taat. Itu bahaya saudara. Bahaya. Ada contohnya Yudas, saya nggak perlu panjang-panjang. Dia bersama Yesus. Dia mendengar nggak kira-kira yang Yesus katakan? Dia melihat nggak mujizat yang Yesus lakukan? 3 tahun saudara. Tapi akhirnya apa? Kenapa Yudas akhirnya menyangkal Yesus? Saya percaya salah satunya karena ini. Dia tahu Yesus mengaku sebagai Mesias. Karena dari omongan dengan Petrus dan sebagainya yang akan kita dengarkan nanti ya. Itu Yudas juga sudah tahulah setidak-tidaknya, ini orang bilang ini Yesus ini Mesias. Tapi dia punya pikiran sendiri, Mesias itu seperti apa? Mesias harus mungkin seperti apa? Jenderal perang yang bisa mengalahkan Roma dan sebagainya. Tapi Yesus ini kok kayaknya malah ngalah, malah begini, malah begitu. Wah ini mah enggak deh. Jadi apa? Dia punya pemikiran sendiri saudara. Dia mau taruh Tuhan di dalam box. Sama seperti Petrus mirip. Petrus bilang, Tuhan sekali-sekali engkau tidak akan, biar jangan gak terjadi kalau kamu bilang saya akan mati disalib dan sebagainya. Itu Petrus juga sama memasukkan Yesus ke box. Kamu ini penyelamat jangan begini jalannya, begini. Kita orang yang ikut Tuhan harus tunduk sama Tuhan. Jadi Anda dan saya banyak yang gak breakthrough nih kalau kita punya pemikiran sendiri gak mau dirubahin.
Oh yang salah dia, ya dia yang harus ini dulu. Lah kalau Tuhan nyuruh Anda duluan, ya udah duluan aja. Gampang. Memang Anda rugi kalau misalnya kayak gitu. No, it's your breakthrough. Nah, kita lanjut ya saudara. Nah ini ada contoh di mana kelihatan kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Walaupun kadang-kadang ada orang yang mendengar Tuhan dengan jelas dan bandel. Siapa yang di sini yang bandel? Jangan angkat tangan. Ini cerita yang menurut saya paling cute di Alkitab. Dari dulu saya paling suka ini cerita ini. Karena apa? Very cute. It's Yunus. Yunus cute kan ya? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dia disuruh ngasih tahu 40 hari kalau kamu nggak ini akan ditunggal balikan. Nggak dibilang kamu harus apa deng. Cuman dibilang kamu akan Niniwe akan ditunggal balikan, semuanya akan hancur. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dan ini yang luar biasanya. Alkitab menulis apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Sengaja menjauhi hadirat Tuhan. Lalu ia pergi ke Yafo mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu ia membayar biaya perjalanannya. Dia pikir Tuhan itu ada PO Box-nya kali ya, atau kode posnya gitu. Kalau misalnya kamu keluar aman gitu ya. Lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Siapa di sini yang udah pernah mau lari daripada Tuhan? Coba kasih tahu saya gimana kabarnya, baik-baik saja. Ini yang terjadi kepada Yunus kita tahu, dan Anda yang belum mengalami nanti, enggak saya doakan saudara, enggak. Tapi supaya kita cepat balik. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur, saudara. Saudaraku, ada beberapa yang saya pelajari dari Apostle John Tetzola, salah satunya ini saudara. Dikatakan gini, Tuhan sangat mengasihi Anda di mana Dia tidak akan membiarkan Anda hidup dalam ketidaktaatan. Kita biasa taunya Yesus sebagai Tuhan yang menenangkan badai. Tapi percayalah, Dia adalah Tuhan yang sama. Yang karena mengasihi Anda, Dia akan kirim badai sampai kalau perlu menghancurkan kapal supaya Anda tidak sampai ke arah yang gak benar. Amin saudaraku. Nah ini badai yang dikirim sama Tuhan juga gak tanggung-tanggung saudara. Ini sampai si para sailor ini, nelayan ini, bukan nelayan ya apa, nahkoda dan awak kapalnya itu sampai ketakutan karena apa? Benar-benar kapalnya ini sudah hampir hancur saudara. Nah ini demikian. Ya kita lanjut ya. Lalu kita tahu apa yang terjadi. Semuanya gara-gara seorang Yunus. Yang kena badai siapa? Yunus. Jadi poin nomor 2 yang mau saya sampaikan adalah ketahuilah ketidaktaatanmu itu efek orang-orang di sekitarmu, saudara. Kalau Anda kepala keluarga atau istri, apakah Anda anak? Kalau Anda itu rebel, sengaja menjauhi Tuhan itu efeknya itu kepada orang lain, saudara. Nah, disiplin Tuhan itu, siapa yang setuju disiplin Tuhan itu kita perlu? Men, itu gak enak, tapi disiplin Tuhan itu perlu saudara. Jangan kita ini karena mentang-mentang kita hidup di perjanjian baru, kita mau doktrin yang tentang disiplin Tuhan dihilangin dari Alkitab. Oh enggak, Tuhan itu kasih ya. Ya karena Dia kasih, kamu siapa di sini yang orang tua? Kalau anaknya bandel, tapi Anda mengasihi, Anda harus disiplin, amin. Alkitab jelas ngomong begitu. So, konteks di mana Tuhan tidak pernah mendisiplinkan anak-anak Tuhan karena Yesus sudah begini-begini. Saudaraku, kalau Anda belum pernah didisiplin berarti Anda tidak punya Bapa. Nah, ini jelas terbukti. Nah, kita lanjut ya. Ini Mazmur mengatakan demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi saat kita itu menyimpang,
Tuhan itu memberikan disiplin. Di dalam tanda kutip menindas Anda supaya Anda apa? Anda kembali ke jalan yang benar. Dikatakan apa? Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Dikatakan apa? Engkau itu baik dan berbuat baik. Ini karena udah punya revelation. Ditindas ini untuk diselamatkan. Ditindas bukan untuk dihancurkan. Dan bukan karena Tuhan itu jahat. Justru Tuhan itu baik sama Anda. Amin. Dikatakan demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Anda dan saya sudah belajar pasti. Dimana kita dulu bandel. Tapi akhirnya kita nurut, akhirnya Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, amin. Yang masih dalam proses, udah gak usah bandel. Karena apa? Ya jangan sampai kapalnya mau hancur gitu saudara, mendingan cepat-cepat balik. Nah lalu dikatakan apa ceritanya? Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala macam muatan kapal. Tetapi apa? Tetapi Yunus telah turun ke ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Saya percaya ada dua hal. Yunus itu betul-betul confident di dalam kebaikan Tuhan. Jadi dia tuh benar-benar confident banget, makanya bisa tidur tuh nggak umum lah ya. Yesus tentunya dia nggak melakukan apa-apa. Dia ini melanggar sengaja menjauhi hadirat Tuhan, tapi dia bisa tidur, saudara. Yang unik adalah begini, semua orang berdoa kecuali orang Kristennya. Gimana, saudaraku? Jangan sampai di company Anda, mungkin company di mana Anda bekerja lagi mengalami pencobaan, lagi mengalami banyak goncangan. Orang-orang yang tidak percaya berdoa untuk company itu untuk survive, Anda tertidur. Jangan saudara, Anda ditaruh di situ untuk menjadi stand in the gap. Sampai kapal itu belum karam, Anda doakan. Sampai Tuhan pindahkan, Anda doakan. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Karena kesejahteraannya kesejahteraanmu. Nah berarti apa? Ayo, jadi jangan kamu mengutuki tempat kamu kerja kamu sendiri. Berkati saudara. Look, lucu banget ini. Ini nabi Tuhan. Satu-satunya orang yang tidak berdoa. Dikatakan nahkoda itu mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ada poin lain saudara, kalau kita itu menyembunyikan dosa, pasti kita itu ketahuan. Yunus nggak bilang apa-apa kan, tapi akhirnya mereka apa? Ayo kita membuang undi. Ada di Alkitab bahwa Tuhan itu yang mengatur undian juga, sering ada waktunya ya. Dikatakan demikian oleh orang-orang itu karena nggak reda-reda. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Ya, mereka membuang undi dan akhirnya kena si Yunus. Si Yunus. Lalu ditanya, lalu itu saya loncat ya, ditanya, kamu itu siapa? Ceritakan, kenapa? Ceritakan tentang engkau. Lalu dijawabnya ini, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Karena apa? Tuhan yang Yunus sembah ini Tuhan yang masyhur saudara. Dia yang membelah laut merah, dia yang membunuh, memberikan 10 tulah di Mesir. Itu terkenal saudara. Lah, lalu orang-orang itu mengatakan demikian, apa yang kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, di penghujung tahun 2025 ini, ayo, hari ini jangan Anda pulang menyimpan apa yang Anda sembunyikan. Karena apa? Tuhan itu bukan Tuhan yang senang expose supaya Anda malu, bukan. Saat Anda expose diri Anda sendiri di hadapan Tuhan atau di hadapan leader, untuk Anda itu mengalami restorasi, saudara. Tuhan gak peduli istilahnya malu apa enggak. Tuhan mau help you.
God want to heal you karena Tuhan have a purpose for your life. Amen. Nah, lalu dia dibuang akhirnya setelah ada banyak. Anda baca sendiri dah cerita Yunus yang cute ini, bener-bener ini cute banget. Bener-bener sangat sweet. Jarang di perjanjian lama menggambarkan Tuhan itu sebagai seseorang yang begitu dekat dan mengenal. Lalu mereka mengangkat Yunus setelah mereka berdoa, Tuhan jangan kami dihukum ya, bloodshed, membunuh orang ini kami tuh gak berdosa, ini karena dia udah bilang dia begini jadi akhirnya kita buang. Lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut langsung berhenti mengamuk. Dikatakan apa? Orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Tadinya takut, sekarang menjadi sangat takut karena apa? Terbukti Tuhan itu Tuhan yang hidup. Begitu orang problemnya dibuang dari kapal, kapalnya badainya ikut sama orangnya, kapalnya aman. Lalu, nih lihat ya, kalau orang mengerti penghormatan kepada Tuhan yang hidup, dia mempersembahkan korban sembelihan. Ini orang-orang yang gak mengenal Tuhan, saudara. Lalu apa? Mengikrarkan nazar, artinya berjanji. Itu luar biasa. Yunus, saya gak yakin Yunus bisa berenang apa enggak. Karena apa? Karena doanya, saudara. Doa Yunus nanti yang kita akan, saya nggak baca anyway. So dia berdoa, oh Tuhan aku diselamatkan daripada maut dan sebagainya. Karena apa? Saya percaya ikan itu bukan hukumannya Yunus. Dia tuh udah tenggelam saudara karena badai. Ya, tiba-tiba ikan itu hadir. Anda baca deh doanya. Doanya Yunus itu bukan Tuhan selamatkan aku dari ikan itu. Enggak. Tuhan keluarkan aku. Karena apa? Begitu dimakan ikan dia bisa bernapas saudara. Makanya di doa Yunus dia mengucap syukur di dalam perut ikan. 3 hari saudara. Coba deh Anda baca. Doanya nggak ada minta Tuhan lepaskan aku daripada ikan ini. Karena dia udah tahu. Ikan ini adalah ikan yang Tuhan utus untuk membawa saya kembali ke arahannya Tuhan. Malah sampai langsung saudara. Itu kayak naik Shinkansen ini tahu-tahu udah sampai Niniwe tahu-tahu saudara. Tadi dia udah, kenapa 3 hari? Jauh saudara. Dia kan tadi kan ngambil jalurnya melawan Niniwe kan. Menjauhi Niniwe, dikasih Shinkansen. Sampai deh. Benar ya saudara ya? So Anda baca Alkitab, amin. Nah, kenapa sih Yunus sengaja tidak mau taat sama Tuhan? Ini Yunus ini unik. Setelah orang-orang Niniwe itu disampaikan oleh Yunus bahwa Tuhan akan menghukum, mereka bertobat. Sampai hewannya pun dipaksa bertobat. Lalu Tuhan menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkan dan gak jadi. Tetapi itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Lalu berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal akan malapetaka yang hendak didatangkan. Doanya ini berarti satu hal saudara. Sekali lagi, Yunus ini orang khusus saudara. Dia ini seperti nabi yang mendengar dan bertemu Tuhan. Tapi hatinya tidak sama dengan Tuhan. Anak Tuhan tidak bisa punya hati yang lain daripada Tuhan. Encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan harusnya membuat kita itu lebih serupa dengan Bapa kita. Ini gak masuk akal. Tuhan aku ngambek gak mau karena apa? Engkau terlalu baik. Sebenarnya problemnya bukan Tuhan terlalu baik. Dia hatinya kurang baik saudara. Kalau Anda tidak bisa mengampuni dan Tuhan memberkati orang yang Anda doakan yang mungkin berbuat jahat sama Anda. Nah itu kita yang harus berubah saudara. Amin. Nah ini gak lucu bener-bener. Kalau jemaat Tuhan, orang gereja banyak yang tidak bisa dipakai Tuhan di luar karena apa? Mereka tidak setuju kepada kebaikan Tuhan. Sama seperti Petrus dan sama seperti Yudas. Saya maunya Tuhan seperti ini.
kotak, Tuhan dimasukin di jejel-jejel supaya pas sesuai dengan yang Anda mau. Dia Tuhan, saudara. Dia yang mengatur semuanya, kita yang harus berubah. Tuhan yang mengatur standar. Siapa di sini yang mau mengalami Tuhan lebih lagi? Setelah Anda bisa mendengar, kita belajar taat. Kalau Anda ada yang bertanya bagaimana bisa mendengar suara Tuhan, gampang baca Alkitab. Sebab sebelum Alkitab itu tertulis, terprint, masuk ke digital app Anda, itu adalah suara, saudara. Pastor Paul katakan demikian. Sebelum itu tertulis itu adalah suara pribadi. Adalah seorang pribadi. Jadi bagaimana mendengar suara Tuhan? Gampang. Baca suara yang sudah tertulis itu, saudara. Hormati dia. Maka Anda akan mendengar suaranya dengan lebih jelas. Dan taat. Karena apa? Saat Anda taat dari perkara kecil, maka Anda akan mulai bisa dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Taat lagi. Udah gitu taat yang kecil lagi. Kalau misalnya Tuhan, kalau karena udah biasa taat yang besar-besar, kalau ada yang kecil, nggak apa-apa lah, ini mah kecil. Enggak. Kita naik kelas artinya apa? Yang lama nggak ditinggalkan. Anda tetap taat hal perkara yang kecil ataupun besar. Belajar taat. Karena apa? Ketaatan itu menarik perhatiannya Tuhan. Orang yang taat pasti mengalami lebih daripada orang yang gak taat. Amin. Nah, dikatakan demikian, one encounter with God can mark your life, but we were never meant to live on just one encounter, saudara. Nah, ini bahasa Indonesia demikian. Kenapa nggak saya tulis bahasa Indonesia? Karena terjemahannya kurang baik. Satu perjumpaan dengan Tuhan dapat menandai hidupmu selamanya. Tapi Tuhan tidak pernah memaksudkan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan hanya satu kali. Bagaimana kita bisa tahu? Gampang, ini cerita tentang Petrus. Mungkin Anda sudah pernah dengar. Tapi tetap kita tune ya. Saya percaya Tuhan akan berikan deeper revelation. Amen. Nah, saat Yesus sampai di daerah Kaisarea Filipi, ia berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang siapa? Saya ini. Oh, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Nah, lalu Yesus mengatakan demikian, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan itu enggak seharusnya satu kali. Karena apa? Karena kita harus mengalami progressive revelation. Pewahyuan yang terus berkelanjutan. Dikatakan perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan pewahyuan yang berkelanjutan. Pertama tentang siapa dia, yang dua tentang siapa kita di dalam dia. Oke, ini ya. Jadi yang pertama tadi, siapakah aku ini? Lalu dijawabnya apa? Oh, sebelum dijawab, kita tahu ya, Petrus tuh dikasih nama Petrus oleh siapa? Kok pada ngeliatin saya kayak ikan koki gitu, saudara? Dia kan namanya Simon, jadi dinamakan Petrus, yang namakan adalah Yesus. Oke, katakan 3, 2, 1 Yesus. 3, 2, 1. Nah, 100 saudara. Nah, ini ya, yang menamakan adalah Yesus. Tapi apakah Anda tahu bahwa sebenarnya dari pertama dia sudah dinamakan Petrus sama Yesus. Tadi kalau kita lanjutkan ayatnya, kamu adalah Petrus, kamu akan begini. Ini pada saat ayat yang tadi kita baca, itu orang-orang itu murid-murid sudah berjalan bersama Yesus sudah sekitar 2 tahun, saudara. Jadi udah lama, udah kenal, udah lihat bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat. Bagaimana Tuhan itu mengajar, bagaimana apa yang dia lakukan, bagaimana dia hidup. Mereka sudah lihat selama kurang lebih 2 tahun. Nah, dia tanya itu kan tadi, menurut orang siapa? Nah, tapi pertanyaan yang penting adalah, menurut kamu siapa saya setelah ikut 2 tahun? Oke? Nah, ini yang sebelumnya ya, yang ayat 1 ini di mana Yesus pertama kali ketemu Simon Petrus. Dia bilang,
Dikatakan demikian ya. Jadi salah satu murid Yohanes Pembaptis yang jadi murid Yesus adalah Andreas. Dikatakan demikian, Yohanes berdiri dengan dua muridnya, lalu dikatakan ini anak domba Allah. Lalu mereka ikut Yesus. Satu dari dua itu adalah Andreas. Dan Andreas itu saudaranya Petrus, saudara. Lalu dikatakan apa? Dia pulang dan dia berkata kepadanya apa? Andreas bilang apa? Kami telah menemukan Mesias. Jadi apa? Petrus sejak awal sudah tahu dari orang lain Yesus itu Mesias. Tapi adalah suatu hal kita mendengar dari hamba Tuhan yang khotbah di sini, Tuhan itu begini begitu, adalah hal lain apakah Anda mengalami dan percaya apa yang dikatakan itu. Oke? Nah, dikatakan lalu udah dikasih tahu ya ini tuh Mesias yang kami temukan. Lalu dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Peter, artinya batu ya. Nah saudara, ini kalau ada suatu increase saudara. Progressive revelation. Sejak awalnya nama Petrus itu Simon ini juga punya arti yang luar biasa. Artinya dia yang mendengar. Saya percaya ini adalah progresif. Karena dia mendengar suara Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, belajar taat, maka dia akan jadi roh saudara. Kita lanjut ya. Nah waktu ditanya siapa aku menurut kamu, Petrus yang tadinya diberitahukan oleh saudaranya bahwa ini adalah Mesias, dia menjawab engkau adalah Mesias. Dulu saya dikasih tahu orang kamu itu Mesias. Setelah ikut 2 tahun saya memang percaya engkau adalah Mesias. Tapi ini yang luar biasa. Mesias bukan anak Allah saudara. Dia mendapat pewahyuan karena melihat bagaimana dia ini punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Dia dapat pewahyuan bahwa bukan cuman kamu itu Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Ini hanya bisa dilakukan, sekali lagi ya, nama Petrus diulang-ulang, karena apa? Pewahyuannya lain saudara. Lalu dikatakan berbahagialah engkau Simon, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku berkata kepadamu, ini setelah 2 tahun ya, engkau adalah Petrus. Iya saya tahu, saya emang Petrus, udah 2 tahun Tuhan aku dipanggil Petrus. Tapi lihat, adanya progressive revelation. Lebih banyak kita mengalami Tuhan, identitas kita dan tujuan hidup kita semakin diperjelas. Nah ini Petrus kan artinya batu. Lalu dikatakan di atas batu karang. Jadi ini bukan Petrus di atas batu karang, tapi ini merupakan bagian ya. Aku akan mendirikan jemaatku dan mau tidak akan menguasainya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, sebelumnya kita berjalan sama Tuhan, mungkin kita cuma tahu, oh iya saya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi kuat. Saya dipanggil Tuhan untuk nggak kompromi dengan dunia. Saya menjadi orang bisnismen yang jujur, menjadi student yang menjadi terang. Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saat kita berjalan terus saudara, yang terjadi apa? Tuhan mulai singkapkan kuasa, mulai singkapkan tujuan hidup yang lebih jelas. Saya mau nyatakan kepada setiap Anda di tempat ini, kalau Anda duduk di tempat ini pagi ini, Tuhan punya rencana buat hidup Anda. Tinggal kita melembutkan hati kita, mendengar dan taat. Boleh saya minta pemain musik? Ada William Shakespeare mengatakan, apa arti sebuah nama? Mawar walau disebut dengan nama lain akan tetap berbau harum. Tapi Tuhan berbeda saudara. Nama itu punya arti saudara. Identitas Anda itu sangatlah penting. Karena apa? Panggilan itu hanya bisa keluar dari identitas. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku, pagi ini saat kita
akan menghormati hadirat Tuhan. Oh rabasya rabasa. Mari siapkan hati kita saat ini saudara. Kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan seperti Yunus saudara, sengaja kita itu gak mau ikut. Kita seperti yang mau menaruh Tuhan di box. Pagi ini saya berdoa, setiap kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ampuni aku. Aku berdoa, korabasyarabasa. Kalau Anda mau respon aspek apapun dari pesan ini yang berbicara kepada Anda, ayo kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh ramasyakarabasharabasokaya. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan kerada surabasa. Tuhan, biar umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang mendengar dan orang yang taat Tuhan. Dan aku berdoa kalau ada kompromi di dalam kehidupan umat-Mu, sebelum kami masuk ke dalam tahun yang baru Tuhan, saat ini kami mau mengakuinya di hadapan Engkau. Ayo saudara, Anda bisikan kepada Tuhan, ampuni aku karena ini Tuhan, ampuni aku karena itu. Ayo sebutkan, oh karabasyanda, kalau Anda Tuhan ingatkan untuk mengampuni, rilis pengampunan. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh karabasyarabasa. Kalau kita sudah terbiasa hadir minggu tanpa penghormatan, ayo kita bertobat saat ini. Oh Tuhan, kami mau lepaskan tahun 2025 ini dengan roh yang baru di hadapan Kau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kirabasyarabasa. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ekarabayarabasyarabaso. Oh karana syaraba. Lord, aku berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Biar Engkau honor their hearts. Saat mereka membuka hati mereka. Biar mereka pulang dengan pengurapan yang baru. Dengan peneguhan daripada Tuhan. Dengan pengampunan yang daripada Tuhan. Dengan harapan yang baru dan kuasa daripada Tuhan. Oh Tuhan, kami mau mulai detik ini. Saat kami menyambut tahun yang baru. Biar kami mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silahkan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan hari ini sangat jelas, praktikal, dan saya diingatkan saat saya mendengarkan firman Tuhan bahwa ada banyak orang yang sudah kehilangan akan kekaguman akan Tuhan. Justru ada orang-orang yang saya nggak tahu, mungkin saudara sudah bergereja berapa lama ya, tapi justru pada saat-saat seperti itu nggak ada lagi lapar dan haus akan Tuhan. Saya nggak tahu Anda mungkin sudah ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun, atau ada yang sudah berapa 60 tahun mungkin ya saudara. Ada orang-orang yang sudah mengatakan, oh saya sudah lama, saya sudah tahu semua, saya sudah makan asam garamnya. Saudara, nggak ada yang sudah tahu semuanya. Apa yang disampaikan tadi sangat-sangat ada revelation dari Tuhan. Amin. Dan saya berdoa supaya kita bukan hanya mendengar informasi, tapi kita mendapat pewahyuan betul. Sehingga kita masuk tahun 2026 ini kita mengharapkan, percaya bahwa nggak ada lagi, kita itu nggak butuh Tuhan lagi. Kita perlu ada lapar dan haus akan Tuhan terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Saat ini saya akan ambil waktu sebentar untuk pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk semua saudara yang sudah ambil bagian dalam perayaan Natal minggu yang lalu, hari Sabtu dan hari Minggu. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Nggak ada, ya berikan tepuk tangan saudara. Semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena bukan 1-2 orang, bukan 1-2 ministry,
tapi macam-macam ministry yang saling mendukung, saling bekerja keras, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, bahkan orang tua yang mengantar anak-anaknya yang latihan di sini juga. Saudara, I appreciate semua saudara. Luar biasa sekali dedikasi saudara, dan saya senang sekali. Saya bangga pada saudara-saudara yang sudah mengajak banyak teman-teman saudara untuk datang ke gereja. Berikan tepuk tangan untuk saudara sendiri. Oh yes. Dan ada 9 orang yang terima Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Saya mengharapkan lebih daripada 9, tapi saya percaya benih sudah ditanam, betul saudara. Dan saya percaya juga firman Tuhan mengatakan, 1 orang bertobat, seluruh malaikat surga bersukacita. Come on saudara. Oh, haleluya, haleluya. Jadi terima kasih saudara, Tuhan berkati semua pelayanan, semua dedikasi saudara, komitmen saudara. God is so good. Amin saudara. And ada satu berita yang sukacita saudara, Pastor Tom dan Pastor Rosa baru tambah 1 cucu lagi. Hannah Osman, putri daripada Adrian dan Steffi, dan cucu daripada Hasdam dan Eli. Wah, luar biasa. Tadi saya omong dengan Rosa, wah saya rasanya badannya remek, tapi sukacita. Berikan tepuk tangan untuk mereka semua saudara. Oh, God is good, God is good. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama, sebelum kita membawa persembahan persepuluhan dan persembahan juga untuk kita punya training center dedication, ada update yang selama ini sudah lama kita berapa bulan ini kita nggak kasih Anda update, tapi ini adalah waktu yang baik untuk memberikan laporan kepada Anda, yaitu apa saudara, mengenai training center kita dari bulan April tahun 2023 sampai saat ini kita sudah raised untuk training center 1.786.689 dolar 67 sen. Puji Tuhan. Jumlah ini kira-kira sudah dekat dengan original pledge. Namun saudara, jumlah ini tentunya bukan hanya dari kita aja, tapi ada juga orang yang nggak pledge tapi mereka juga memberi, ya. Jadi jumlahnya sekian saudara. Dan seperti Anda tahu sudah diumumkan dari berapa bulan yang lalu juga bahwa kita ada loan 3,5 juta dolar dari CIF. Apa itu CIF? Church Investors Fund. Kita percaya selama ini Tuhan sudah setia, Tuhan sudah bekerja di dalam kita dan melalui kita. Kita akan terus percaya bahwa loan ini akan dilunasi. Jadi untuk saudara yang belum melengkapi pledge Anda, apa itu pledge? Pledge adalah janji iman, ya. Kita terus sama-sama melengkapi janji iman kita kepada Tuhan. Saya diingatkan 2 firman Tuhan dari buku Markus pasal yang ke-12 dan Markus pasal yang ke-14. Cuman selisih 2 pasal aja saudara. Pasal yang 12 dikatakan bahwa Yesus itu melihat persembahan dari seorang janda yang miskin. Saya bisa bayangkan pada saat itu dia perhatikan loh saudara. Mungkin kalau saya ada di sana ya, saya bisa, kalau saya tahu ini orang sudah punyanya cuman segitu ya.
lalu dia mau berikan semuanya itu, kira-kira saya akan bilang, nggak usah lah. Mungkin Anda juga bisa seperti saya juga, nggak usah lah, karena nggak seberapa anyway. Make sense? Make sense, tapi nggak make God sense. Itu sebabnya Tuhan Yesus tetap dia lihat, dia izinkan janda miskin itu untuk memberikan persembahannya itu. Di pasal yang ke-14, Yesus itu menerima persembahan waktu dia diurapi dengan minyak yang mahal sekali harganya. Harganya itu 1 tahun gaji. Mahal sekali saudara. Ada yang protes. Yang protes itu ya Yudas. Seperti yang tadi dikhotbahkan Yudas. Dia protes. Lalu Yesus ngomong begini. Leave her alone. Wow. Jadi ternyata Tuhan tidak menyetop orang yang memberi sedikit maupun yang memberi banyak. Are you with me? Tapi, coba katakan tapi. Tapi sebetulnya dua-duanya tuh yang memberinya tuh banyak. Yang pertama, janda yang miskin itu menurut kita gak banyak, tapi menurut janda itu dia beri yang semua yang dia ada. Halo? Yang kedua, dia kasih yang dia sudah tabung sebegitu lama. Gaji 1 tahun dia persembahkan. Jadi hari ini coba kita memberikan generous giving. Amin saudara. Kita memberi dengan ucapan syukur. Anda mau mengalami hadirat Tuhan, memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan iman. Are you with me? Dan untuk itu ada pengumuman dari accounting. Saudara kalau membutuhkan untuk receipt, mohon pemberian saudara sebelum akhir tahun ini ya, sebelum Desember 31 maksud saya. So, jadi supaya bisa accounting department bisa memberikan receipt yang Anda butuhkan. Puji Tuhan. Saya lihat di sini ada Koliang dan Cik Mary sudah lama gak ketemu ini. Welcome back home. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa sebelum kita membawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh God, kalau saudara membawa persembahan dengan cek atau cash, ada amplop sudah disediakan di depan di kursi, kantung kursi. Kami bawa persembahan ini ya Tuhan, melalui cek, melalui app, atau melalui teks, atau melalui Zelle, kami dengan sukacita. Coba kita ambil waktu saudara. Akhir ini hari Minggu yang terakhir tahun 2025 loh. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan. Ingat perlindungan Tuhan. Ingat pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. God bless you. Thank you very much.